Halo teman dan Pak Greg. Dalam video saya kali ini, saya akan menjawab pertanyaan Pak Greg tentang studi kasus perawatan pasien. Di dalam artikel HKN tahun 2007, pasien mempunyai hak dan kewajiban. Hak-hak itu adalah pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Pasien berhak mendapat informasi tentang hak dan kewajiban pasien. Pasien berhak memperoleh layanan yang manusiawi, yang adil, yang jujur, dan tidak diskriminasi. Lalu pasien berhak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar prosedur operasional. Kemudian pasien berhak memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik maupun materi. Kemudian pasien berhak mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkannya selama dia dirawat di rumah sakit. Pasien berhak mendapat privasi dan kerahasiaan penyakit yang dideritanya, termasuk data-data medisnya. Lalu pasien berhak mempunyai informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan. Pasien berhak memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya. Pasien berhak didampingi keluarganya selama dia dirawat di rumah sakit. Pasien berhak menjalani ibadah sesuai dengan keyakinannya. Pasien berhak memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama perawatan di rumah sakit. Kemudian pasien berhak mengadakan usul, saran, perbaikan atas perilaku rumah sakit terhadap dirinya. Lalu pasien berhak menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama yang dianutnya. Lalu pasien berhak mengadakan usul, saran, perbaikan perilaku tindakan dari tim kesehatan dan dokter. Lalu pasien berhak mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu ada pula kewajiban pasien, yaitu mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit, menggunakan fasilitas rumah sakit secara tanggung jawab, menghormati hak pasien lain, pengunjung, dan hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit. Lalu memberikan informasi yang jujur, yang lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan tentang masalah kesehatannya. Lalu pasien memberikan informasi sesuai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit yang disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapat penjelasan sesuai ketentuan perundang-undangan. Lalu menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga medis dan atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya, lalu memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Nah, bagi saya, jika pasien memiliki hak untuk menentukan yang terbaik bagi dirinya, maka pihak rumah sakit dan dokter tidak boleh memaksakan pasien untuk dokter dan rumah sakit menentukan obat
yang akan digunakan untuk perawatan pasien tersebut, seperti Tuan MR, Nyonya MZ, dan Nyonya FG yang sedang mengalami psikiatri center. Mereka berhak menolak pengobatan antipsikotik. Nah, tindakan yang mereka lakukan dalam pengajuan atas perasaan mereka keberatan untuk dokter mengobati mereka dengan antipsikotik adalah tindakan yang benar menurut saya. Karena dengan pengobatan antipsikotik ini bukannya menyembuhkan mereka, malah justru merusak bagian saraf mereka, melemahkan. Padahal mereka ini manusia yang sungguh sadar betul akan hidupnya, serta mereka memiliki hak penuh untuk menentukan yang baik bagi diri mereka. Maka saran saya, pihak rumah sakit dan dokter akan sangat bijaksana apabila mengabulkan permohonan si Tuan MR, Nyonya MZ, dan Nyonya FG. Dan saya sendiri setuju dengan pengajuan ketiga pasien tersebut untuk memilih dirawat dengan cara alternatif lain selain antipsikotik ini. Sekian dari saya, terima kasih.